Angkatan 7 Kota Luk Sumawe akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik dengan salah satu rekan sejawat saya, Pak Faisal Mirja, SPD. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum Pak Faisal. Hari ini Pak, kita akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bapak ya. Adapun tujuannya saya mengadakan percakapan ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran agar Bapak nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita, Pak. Bisa kita mulai, Pak? Bisa, Bu. Oke. Yang ingin saya tanyakan, Pak, yang pertama, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan nanti? Sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu dan bidang materi yang akan saya berikan kepada siswa, yaitu menyangkut tentang jenis-jenis berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Tentunya dalam hal ini mereka harus mengetahui tujuan yang akan dicapai oleh siswa. Ada beberapa tujuan yang harus dicapai oleh siswa, yaitu dalam mempelajari jenis karya seni rupa dua dimensi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan terlebih dahulu pengertian daripada karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Kemudian siswa juga harus dapat mendeskripsikan karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasinya masing-masing. Kemudian siswa juga harus dapat memahami bahan yang digunakan dan alat yang digunakan serta proses dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Kemudian ini juga yang harus sangat penting, yaitu siswa harus mampu menerapkan jenis, simbol, dan nilai-nilai keindahan ataupun nilai estetika di dalam berkarya seni rupa dua dimensi yang tentunya diharapkan setelah produknya jadi bisa membuat masyarakat ini empati ataupun simpatik terhadap karya tersebut dengan adanya nilai-nilai estetis di dalamnya. Itu Pak ya, berarti tujuannya yaitu supaya siswa tersebut bisa menghasilkan karya seni 3 dimensi berdasarkan imajinasi mereka masing-masing, Pak ya. Oke, yang kedua Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang akan Bapak lakukan pada saat observasi nanti? Area pengembangan karya mungkin kita di sini masih membatasi di lingkungan sekolah kita dulu, karena mengingat mungkin produk siswa yang dihasilkan masih sangat terbatas. Itu mungkin dari nilai, karena ada beberapa nilai di sini yang harus dicapai jika siswa ingin mencapai tingkat pasar luar ya. Jadi di sini pengembangannya terlebih dahulu siswa tingkatkan kepada penerapan simbol dan nilai estetis yang ada pada karya sehingga bisa dipublis di tingkat lingkungan sekolah. Berarti pengembangannya di seninya Pak, ya, seni karyanya ya. Kemudian yang berikutnya Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Dalam hal ini saya mungkin akan menggunakan terlebih dahulu model discovery learning. Kemudian dalam discovery learning ini terlebih dahulu kita harus ada metode diskusinya, kita jawab, kemudian pendekatan skill dengan siswa. Capaian dari sini nantinya akan kita kembangkan kepada metode PJBL, project based learning. Jadi langsung pendekatan kepada proyek, siswa langsung diharapkan dapat memproduksi sebuah produk dari hasil DL tadi. Berarti perpaduan antara discovery learning dengan project based learning Pak ya, untuk menghasilkan sebuah karya seni. Project seni artinya setelah kita lakukan discovery learning tadi. Selanjutnya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Media yang kita gunakan adalah media langsung yang sudah jadi supaya imajinasi siswa
bisa lebih terfokus dan bisa menjadi pedoman ataupun sumber ide ya untuk dia kembangkan lebih lanjut berdasarkan gagasannya masing-masing. Artinya mereka bisa melihat ini karya nyata yang dinampakkan di hadapan siswa, bukan sebuah cerita dan bukan sebuah imajinasi yang ditampilkan, tetapi bentuk karya nyata yang mereka lihat. Berdasarkan karya nyata ini, mereka akan kembangkan ide-ide kreatifnya sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing, seperti itu. Berarti nanti Bapak akan membawa satu model dimensi, tiga dimensi Pak ya? Oke, yang terakhir Pak, kira-kira nih kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Dan di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Tentunya saya akan melakukan pada hari Selasa ya, jam ke 3-4 tepat pada jam saya mengajar, yaitu di kelas 3 IPS. Berarti hari Selasa Pak ya? Selasa di kelas IPS Pak ya. Oke, berarti nanti kita ketemu di sana Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah Pak Faisal sediakan dalam percakapan ini. Sampai jumpa kita nanti hari Selasa Pak ya di kelas 3 IPS. Semoga sukses ya Pak Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Siang. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Dengan kabar kalian yang baik, alhamdulillah. Semoga semangat belajar kita akan terus meningkat meskipun waktu kita sudah menjelang siang. Bagaimana belajar ini semangat? Alhamdulillah kalian tetap termotivasi ya kan? Karena motivasi itu salah satu jalan ke kesuksesan. Oke. Nah, sekalian, jadi untuk kenyamanan kita dalam belajar, lebih baik kita kondisikan kelas dulu yang bersih, yang rapi. Coba kalian rapikan meja dulu sesuai dengan garis bin masing-masing, rapikan meja. Kemudian ada sampah-sampah mungkin di bawah kolom, coba dirapikan dulu sampahnya, coba ambil. Ya, terima kasih Bapak. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran dan sekaligus untuk mengambil berkah dalam belajar kita di setiap saat, kita mulai dengan berdoa sebelum belajar, dan doa ini akan koordinator oleh ketua kelas kepada Maulana Fikri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, ini kalian Bapak lihat ada bangku-bangku yang kosong. Ya. Mungkin ada yang tidak hadir ya. Bapak absen dulu ya. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Siapa? Muhammad Yasir. Kemana dia? Sakit. Kemudian siapa lagi? Muhammad Salman. Mana dia? Sakit. Ada lagi? Anissa ya. Sakit. Oke. Jabul berdiri, Pak. Siapa? Jabul berdiri. Al-Fadil ya. Sakit keduanya. Oke, semoga cepat sembuh ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Adapun materi yang kita belajar hari ini yaitu tentang apresiasi seni rupa. Jadi sebelum kita lanjutkan materi, mungkin kita lakukan ice breaking sebentar untuk membuka aura kita dalam belajar, ya, supaya kita lebih semangat, supaya kita tidak kaku. Oke, mungkin dari kalian ada usulan apa kira-kira ice breaking yang bisa kita lakukan?
Oke. Coba bangun dulu semuanya. Bangun biar lebih semangat. Bangun semuanya. Ya. Apa ekspresinya? Boleh. Sekarang ikuti Bapak ya. Letakkan tangan. Oke. Pejamkan mata. Renungkan kita terbang. Sudah terbang? Sudah. Kemudian tarik nafas. Bentakkan bersuara ha. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya. Bagaimana? Lebih fresh ya? Lagi ya? Baik, sesuai dengan materi yang telah disampaikan, yaitu apresiasi karya seni rupa ya. Dengan tema mengekspresikan diri melalui ekspresi karya seni rupa. Sebelum kita melanjutkan, Bapak mau menanyakan materi yang telah kita belajar minggu kemarin. Nah, kira-kira ada yang masih ingat apa materinya? Dapat? Ya, silahkan Mutia, silakan. Menggambar sketsa yang mengenai tentang seni rupa dua dimensi. Ya, bagus Mutia. Nyata Mutia ingatannya sudah masih fresh. Epi ya? Iya ya, Epi Mutia boleh juga. Baik, ada yang masih ingat karya apa yang kita buat kemarin? Salah satu karya yang terwujud dalam kelompok seni rupa dua dimensi. Putri, sketsa. Ya, sketsa apa salah satunya? Ya, menggambar. Ya, ini Bapak ada buat. Ada bawa hasil karya kalian kemarin. Ya, sketsa gambar dua dimensi, yaitu berupa pemandangan alam berdasarkan imajinasi yang menggunakan alat pensil ya. Pensil on paper ya, di atas kertas ya. Oke. Materi kita hari ini yaitu mengapresiasikan karya seni rupa. Tentunya dalam hal ini kita menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan beberapa metode nantinya, yaitu ada metode diskusi, kerja kelompok, dan life skill dan tanya jawab ya. Kemudian dalam hal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran? Kira-kira yang harus kita ketahui dalam materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu dituntut atau diharapkan siswa setelah belajar materi apresiasi karya seni, siswa dapat mengidentifikasikan keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni rupa Nusantara. Kemudian dapat menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan dan teknik dalam berkarya. Kemudian siswa mampu mendiskusikan karya seni rupa terapan. Tentunya kita harus mengetahui apa itu apresiasi. Nah, dalam hal ini Bapak ingin menampakkan contoh gambar sebagai rangsangan imajinasi kalian. Ini ada dua buah produk yang berbeda di tangan Bapak, ya kan? Ya. Yang sebelah kiri kira-kira apa?
pemandangan ya, anak bapak kita pinter semua. Yang sebelah kanan kira-kira apa? Kapal layar. Oke, anak bapak sekalian, kita sudah berikan ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Nah, kelompok kinestetik kita sudah lihat ada kapal layar di depannya. Ya, itu silahkan diamati dan dikupas sedalam-dalamnya dalam bentuk dan konsep apresiasi. Ya. Kemudian kelompok auditori itu sudah bapak kirim video ke dalam grup kelompok. Kalian buka, kalian nonton, kalian lihat, dan kalian terjemahkan atau kalian simpulkan ya dari video tersebut. Kemudian ada kelompok visual ya, itu ada buku dari sumber, kalian buka, kalian baca, kemudian kalian simpulkan. Setelah ini akan kita presentasikan. Nah, siap kalian kerjakan, bapak berikan waktu 30 menit dari sekarang. Ya, silakan. Nih. Dapat itu jadi baik kebaikan lewat anda bicara baik. Baiklah bapak, semuanya sudah bapak lihat tadi dan sudah selesai ya. Sesuai dengan tujuan kita tadi ya, poin yang terakhir yaitu siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi ya atau hasil penilaian dari kelompoknya masing-masing. Oke, kita untuk presentasinya kelompok mana ini yang mau terlebih dahulu? Ya, kelompok apa tadi? Auditori ya, silakan kelompok auditori mempresentasikan apa yang sudah diperhatikan berdasarkan video tadi. Ya, silakan bangun di tempat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Diponegoro Mimpi Pertempuran. Lukisan karya Basuki Abdullah berjudul Diponegoro Mimpi Pertempuran ini digarap pada tahun 1940. Lukisan ini berukuran panjang 150 dan lebar 120 cm yang digarap menggunakan cat minyak pada kanvas. Pada lukisan ini menampilkan sosok Pangeran Diponegoro dengan pakaian dan memakai surban yang agak kecoklatan, serta memakai senjata keris sedang menanggapi pedang lawan hitam. Pada lukisan ini digambarkan dengan kesan warna yang panas dari perpaduan warna merah, jingga, kuning, coklat, putih, dan hitam, serta dipadukan dengan gambaran bayang-bayang orang-orang serta bertarung yang sedang bertarung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SP ya. Setelah kita mendiskusikan materi yang kita pelajari hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Ayo, siapa di sini yang dapat mengambil kesimpulan secara singkat dan jelas? Mutia,
Silakan Mutia. Ya, boleh. Silakan Mutia. Kesimpulannya yaitu suatu proses peningkatan secara emosional terhadap suatu karya untuk memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Iya, beri tepuk tangan kesimpulannya sangat mengena. Perlu kita ketahui sebagai penguatan sikap apresiasi, yaitu suatu proses penilaian terhadap sebuah karya seni berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh seorang apresiator tanpa ada unsur mengkritik atau unsur menyatukan suatu karya. Nah, apresiasi ini dilakukan untuk memberikan solusi dan motivasi kepada si seniman serta memberikan nilai ekonomis atau nilai harga kepada si penikmat seni dengan mengedepankan nilai-nilai estetis di dalamnya. Oke. Nah, dalam hal ini mungkin di antara kalian ada pertanyaan yang akan dimunculkan. Ya, ada yang mau bertanya sejauh yang telah kita bahas? Ada? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Atau Maulana mau bertanya? Putri Maulana? Silakan Putri Maulana. Tanyakan. Hah? Sudah jelas. Yang lain bagaimana? Alhamdulillah sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas. Alhamdulillah kalian bisa menerima materi ini dengan baik. Baik, sebelum kita menutup materi hari ini, tentunya ada tugas yang akan kalian lakukan untuk minggu depan, yaitu kita belajar tentang materi seni rupa klasik. Nah, dalam hal ini kalian membawakan tugas gambar yang kalian ambil nanti dari media-media, boleh dari internet ataupun dari media lainnya. Kemudian kalian browsing, kalian print, kalian bawakan ke sini. Di sini kita kupas bersama. Nah, dalam hal ini mungkin sekedar refleksi balik, ya kan? Setelah kalian belajar ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Hah? Ya, tentunya tambahan ilmu. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah dan Bapak akhiri pembelajaran ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lindawati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 6 Luk Semawe, dengan percakapan pasca observasi yang hari ini masih ditemani oleh Bapak Faisal Mirja SPD, yang merupakan guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Mujakir sebagai pengajar praktek pendidikan calon guru penggerak tahun 2023. Assalamualaikum Pak Faisal, Pak Mujakir. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak Faisal, di dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan
yaitu dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama Pak Faisal, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Yang saya rasakan ya pertama, karena kemarin di saat observasi bersifat sangat formalitas ya kan, jadi ada sedikit rasa deg-degan pertama. Kemudian seiringnya berjalan rasa itu hilang dan membaur, dan ternyata menjadi lebih rileks dan lebih menyenangkan dengan gaya pembelajaran tersebut. Alhamdulillah, berarti sudah mengalami rileks, agak tenang ya pada saat berlangsungnya pembelajaran. Oke. Bisa diceritakan nggak Pak, area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, atau tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin? Area pengembangan dalam kelas yang berimbas pada siswa yaitu saya menyesuaikan dengan pembelajaran siswa yang mereka inginkan ya, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu saya kembangkan menjadi kerja kelompok mereka. Saya bagikan ke dalam beberapa kelompok, dalam 3 kelompok, yaitu ada kelompok praktik atau kelompok proyek, kemudian ada yaitu kelompok visualisasi, kemudian ada kelompok auditori, kemudian ada kelompok kinestetik. Mereka ini mengerjakan pada kelompoknya masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan, dan saya lihat mereka itu menyenangkan ya, karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan kita kembangkan. Gitu Pak ya, berarti Bapak kemarin pada saat observasi sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhannya masing-masing Pak, sehingga mereka merasa nyaman Pak. Oke, selanjutnya Pak Faisal, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Mungkin kalau kita presentasikan yang namanya dalam forum rame, yaitu dalam forum siswa di kelas ya, kita sebagaimana kita ketahui siswa ini kan bermacam-macam tingkatnya. Kalau tingkat keberhasilan 100% mungkin belum, tetapi tingkat capaian sampai 80 sampai 90%, 95% mungkin itu sudah dirasakan oleh siswa. Ya, hampir mencapai 90% Pak ya. Iya. Oke. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran di kelas pada saat Bapak observasi? Mungkin yang menjadi kendala khususnya dalam kerja kelompok, ini maksudnya kendala yang dari siswanya ya. Dari siswanya yaitu kita lihat seperti tadi belum kerjasama total antara siswa, artinya dalam kelompok itu masih ada yang belum bisa kerja total, ya belum bisa berkecimpung secara 100%. Jadi masih ada siswa yang belum mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Itu pun tidak banyak, mungkin 1-2 orang seperti itu. Yaitu dengan kondisi pembelajaran pun kita ketahui mata pelajaran saya kan sudah pada jam-jam terakhir. Mungkin dari segi moodnya siswa ataupun siswa agak sedikit lelah dan mengantuk ya kan, mungkin hal ini bisa jadi sebuah alasan bagi siswa yang dirasakan sehingga membuat siswa jenuh gitu. Walaupun terkadang di sini ada kita buat speaking sebagai penyemangat siswa dan lain sebagai penyemangat siswa, hal ini mungkin tidak terlalu berimbas, dan namun alasan tersebut bagi siswa itu pada hal ini pun kita maklumi karena pada jam-jam terakhir. Berarti masih ada yang belum bisa bekerja sama dengan kelompok Pak ya, atau kurang aktif ya, masih ada siswanya ya. Nah sekarang kira-kira mengapa mereka itu kurang aktif Pak, atau mereka tidak ingin terlibat dalam pada saat Bapak buat diskusi? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, hal ini mungkin dikarenakan karena jam pelajaran saya
sering pada jam terakhir, jadi bisa dibilang kelelahan yang mereka kumpulkan di saat pembelajaran dari pagi sampai siang itu terkumpul pada pelajaran terakhir gitu, pada jam pelajaran terakhir, sehingga mereka merasa letih, merasa lelah ya. Apalagi pada pelajaran saya itu 80% itu mengacu kepada praktikum siswa, otomatis mereka di sini juga mengarahkan pikirannya gitu, untuk menciptakan sebuah karya-karya yang kreatif gitu. Oke, Pak. Berarti karena faktor pertama karena jam terakhir Jam Bapak terakhir, ngajar ya. sehingga mereka lelah Pak ya. Ya betul. Ngantuk ya. Ngantuk. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Bapak rencanakan ke depan pada saat pembelajaran sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan kenyamanan atau kebutuhan Ya. yang dibutuhkan oleh siswa. Ya. Hari ini saya sudah rencanakan masalah ini akan kita bicarakan terutama dengan siswa. Kita buat kesepakatan dengan siswa dalam kelas supaya pola apa atau metode apa yang mereka inginkan supaya pembelajaran lebih pecah lagi, lebih rileks lagi, dan mereka bisa mengikutinya dengan baik. Seperti itu yang sudah saya pikirkan. Itulah salah satunya adalah duduk bersama siswa, mencari sebuah kesepahaman dengan siswa, kesepakatan dengan siswa untuk mencari solusi supaya kita walaupun jam terakhir bisa tetap semangat dengan metode-metode yang bervariasi, otomatis yang bisa memberikan relaksasi kepada mereka di dalam pembelajaran, sehingga bisa terjadi pembelajaran yang aman, menyenangkan, serta efektif gitu. Oke, baik Pak Faisal, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak. Nah Pak, saya tunggu cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak ya. Nah sekarang Pak, kapan rencana Bapak akan lakukan perubahan yang Bapak rencanakan tadi? Ya, ini saya rencanakan secepatnya. Soalnya ini merupakan sebuah masalah dalam pembelajaran saya, sehingga saya pikir ini tidak boleh kita tunggu lama. Dan ini harus kita lakukan secepatnya terkait dengan motivasi siswa dalam pembelajaran. Oke Pak Faisal, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan dapat secepatnya direalisasikan. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Mujagir sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Kepada Pak Mujagir, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di hasil pengamatan saya tadi yang Pak Faisal paparkan bagaimana beliau proses pengajaran beliau di kelas sudah sangat luar biasa. Saya pikir kemudian Ibu juga sangat mengkusing Pak Faisal tadi juga sudah menanyakan tujuan dan area pengembangan yang akan dicapai, dan Pak Faisal juga sudah menyampaikan permasalahan langkah-langkah yang akan beliau hadapi untuk mengatasi masalah yang di kelas tadi. Saya pikir sudah sangat sesuai dengan alur cerita Bu, proses coaching ini. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Pak Mujagir atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari pra observasi dan pasca observasi dan pasca observasi kelas dan berakhir hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan sejawat saya Pak Faisal Faisal Mirja yang telah bersedia diobservasi, dan juga kepada Bapak pengajar praktek yang telah memberikan umpan balik dan mendampingi saya hari ini dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih banyak Pak Faisal. Sama-sama. Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.